Namaskaram. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan ketenangan hati. Hari ini abang akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul Han. Film ini dibintangi aktor Mollywood bernama Bhavana. Film ini menceritakan misteri pembunuhan seorang dokter yang dibunuh di kampus. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran film ini antara lain Kirti, Ravin, Sarah, dan Sanu adalah seorang dokter. Suatu hari, seorang polisi balul bernama Syamlal memukul seorang pria hingga meninggal dunia di kantor polisi. Korban kemudian diotopsi di kampus kedokteran oleh dokter senior bernama Poti dan dokter muda bernama Kirti. Kirti adalah dokter muda yang baru saja bergabung dalam program MBBS. Meskipun baru bergabung, Kirti sudah menunjukkan kecerdasannya. Setelah mengotopsi korban, Kirti marah-marah kepada Syamlal. Akibat ulahnya itu, gubernur menurunkan jabatan Syamlal. Pagi hari, para pejabat tinggi di Universitas Kedokteran melakukan meeting untuk mempersiapkan seminar mengenai para psikologi yang akan diisi oleh seorang paranormal bernama Rama. Para pejabat tinggi kampus senang dengan acara itu karena acara itu bisa menambah wawasan para dokter. Namun, Kirti tidak suka dengan acara itu. Bagi Kirti, seminar itu adalah pembodohan karena menjelaskan tentang paranormal. Kirti adalah dokter yang tidak percaya dengan dunia gaib. Dokter senior bernama Rebecca kesal melihat sikap Kirti yang angkuh. Beberapa hari kemudian, seminar para psikologi digelar. Rama berdiri di depan dan menjelaskan mengenai para psikologi. Rama mengatakan para psikologi adalah sains. Rama juga menjelaskan tentang telepati. Kirti mengangkat tangan dan mengatakan ia tidak percaya dengan semua yang dikatakan Rama. Rama menyuruh Kirti untuk maju ke depan. Rama lalu menutup mata Kirti. Rama kemudian menunjukkan gambar perahu kepada para audien. Rama menyuruh para audien untuk memberitahu Kirti mengenai gambar di layar secara telepati. Setelah itu, Rama menyuruh Kirti menjelaskan gambar apa yang diberitahu para audiens melalui telepati. Kirti menjawab, gambar itu adalah perahu kecil yang ada di danau. Ketika penutup mata Kirti dibuka, Kirti kaget karena ternyata penjelasan Kirti benar adanya. Para audiens bertepuk tangan. Subuh hari, dua orang nelayan menemukan tong besar yang sangat berat. Dua nelayan itu lalu melapor kepada polisi. Kapolsek dan kedua anak buahnya bernama Satyan dan Sairam datang ke TKP. Kirti dan Poti juga datang dan meneliti tong itu. Setelah dibuka, ternyata di dalam tong itu ada tengkorak manusia. Di dalam kepala tengkorak itu juga ditemukan bola pingpong. Tengkorak itu kemudian dibawa ke kampus untuk diteliti lebih dalam. Setelah diteliti, Kirti menyimpulkan tengkorak itu adalah tengkorak wanita yang dibunuh beberapa tahun yang lalu. Polisi akan mencari tahu identitas wanita itu. Gubernur memanggil Kapolsek, Satyan, dan Sairam terkait penemuan tengkorak itu. Gubernur meminta polisi untuk segera menuntaskan kasus ini karena sebentar lagi akan diadakan pemilu. Gubernur tidak mau ada masalah. Gubernur menunjuk Sairam untuk menangani kasus ini. Sairam siap menjalankan perintah. Besok pagi, Poti meminta Rama untuk memeriksa gedung kamar mayat di kampus yang sudah lama tidak terpakai. Awalnya, gedung itu tidak menakutkan. Tetapi, sejak 4 tahun yang lalu, gedung itu mengeluarkan suara-suara yang menyeramkan dan membuat para mahasiswa ketakutan. Rama akan menyelidiki gedung itu. Kirti tidak percaya dengan cerita bahwa gedung bekas kamar mayat itu mengeluarkan suara-suara yang menyeramkan. Rama mempersilahkan Kirti untuk membuktikan hal itu sendiri. Rama memberikan EMF meter kepada Kirti. EMF meter adalah alat untuk mendeteksi adanya kekuatan medan elektromagnetik. Kirti kemudian masuk ke dalam gedung itu sembari membawa EMF meter dan lampu senter. Setelah masuk, Kirti melihat bola pingpong dan mendengar suara-suara yang menyeramkan.
Kirti berteriak dan pingsan. Rama, Poti, dan para dokter datang dan membangunkan Kirti. Mereka semua lalu kembali pulang. Besok pagi, Kirti melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Senior Kirti bernama Dr. Raffin menasihati Kirti agar tidak mendatangi gedung bekas kamar mayat lagi. Kirti semakin penasaran dengan suara-suara menyeramkan di gedung itu. Kirti juga heran mengapa ada bola pingpong yang menghampiri dirinya. Di sisi lain, Kapolsek, Sairam, dan Satyan terus membicarakan kasus ini. Setelah ditelusuri, tong yang ditemukan itu adalah tong bahan kimia yang biasanya dicampur dengan semen. Kapolsek menyuruh Sairam dan Satyan untuk mendatangi proyek-proyek pembangunan yang menggunakan tong itu. Sairam dan Satyan langsung melakukan penelusuran. Mereka berdua mendatangi salah satu proyek pembangunan yang menggunakan tong bahan kimia itu. Namun, Sairam dan Satyan belum mendapatkan petunjuk. Siang hari, Kirti pulang ke rumahnya. Kirti bersama keluarganya melakukan ritual untuk mengenang mendiang adik Kirti bernama Kalidas. Kalidas meninggal dunia sejak 4 tahun yang lalu. Ketika Kalidas meninggal dunia, Kirti belum mengambil program MBBS. Kirti mengatakan kepada neneknya, sekarang ia mulai percaya dengan hal-hal yang gaib. Karena Kirti merasakan hal itu ketika masuk ke gedung bekas kamar mayat di kampus. Nenek Kirti sedikit terkejut mendengar hal itu. Malam hari, Kirti kembali ke asrama kampus. Ketika berjalan, Kirti merasa ada yang mengikuti dirinya. Kirti ketakutan dan berlari ke kamarnya. Teman Kirti menganggap Kirti agak lain karena Kirti mulai percaya dengan hal-hal yang gaib. Padahal dahulu Kirti tidak percaya dengan hal-hal semacam itu. Besok pagi, Kirti menghampiri Rama dan menceritakan kejadian kemarin. Rama mengatakan hanya jiwa atau roh yang mempunyai getaran yang sama yang bisa berkomunikasi dengan kita. Artinya, roh itu memilih Kirti untuk diajak berkomunikasi. Kirti akan mencari tahu siapa roh itu. Kirti kembali ke asrama dan membuka laptopnya. Lagi-lagi, Kirti merasa ada yang mendekati dirinya. Tiba-tiba, bola pingpong datang menghampiri Kirti. EMF meter mendeteksi medan elektromagnetik. Bola pingpong itu mengarahkan Kirti berjalan ke depan piala yang ada di ruangan Poti. Besok pagi, Kirti bertanya kepada Raffin mengenai piala di ruangan Poti. Raffin menjawab piala itu milik senior Raffin bernama Sarah. Barulah di sini diceritakan fakta masa lalu Sarah. 4 tahun yang lalu, Raffin masuk di program MBBS. Raffin mempunyai senior bernama Sarah dan Sanu Abu Bakar. Sarah dan Sanu Abu Bakar adalah sepasang kekasih. Karena Raffin adalah mahasiswa baru, Sarah dan Sanu Abu Bakar mengerjai Raffin dengan menyuruh Raffin mencari bola pingpong di bekas gedung kamar mayat yang sudah disembunyikan Sarah. Sejak itu, Raffin menjadi dekat dengan Sarah dan Sanu. Ketika turnamen pingpong diadakan di kampus, Sarah selalu menjadi juaranya. Sarah sangat mahir bermain pingpong. Sarah dan Sanu mempunyai teman dekat bernama Das dan Kunju. Suatu hari, pemerintah berencana membuat gedung yang akan menggusur kantin milik sekolah dasar setempat. Rencana itu diprotes oleh mahasiswa kedokteran. Sarah adalah mahasiswa yang paling lantang menentang rencana itu. Sanu, Das, dan Kunju juga memprotes rencana itu. Karena protes semakin memanas, para mahasiswa kedokteran terlibat bentrok dengan aparat. Beberapa hari kemudian, Sarah dinyatakan menghilang. Karena Sarah belum juga ditemukan, Syamlal membawa Das dan Kunju ke kantor polisi. Syamlal menuduh Das dan Kunju telah menyembunyikan Sarah. Das dan Kunju ngotot mereka tidak menyembunyikan Sarah. Kirti membaca berita-berita mengenai Sarah. Kirti merasa tengkorak yang ditemukan di dalam tong itu adalah Sarah. Kirti kemudian mencocokkan sidik jari tengkorak dan sidik jari Sarah di piala. Ternyata hasilnya cocok. Poti melakukan konferensi pers dan mengatakan sidik jari tengkorak yang ditemukan adalah sidik jari Sarah. Berita ini menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Sanu sedih mendengar berita itu. Kirti kasihan kepada Sanu. Para mahasiswa MBBS menggelar doa bersama untuk mendiang Sarah. Sanu sangat merindukan Sarah. Sanu mengenang kembali masa-masa indahnya bersama sang kekasih. Malam hari, Sanu menemui Kirti. Sanu berterima kasih kepada Kirti karena sudah menemukan Sarah meskipun berupa tengkorak.
Kirti bercerita mengenai bola pingpong kepada Sanu. Kirti juga mengatakan arwah Sarah terus mengejar Kirti. Sanu tidak percaya dengan hal itu karena Sanu tidak percaya dengan hal-hal yang gaib. Sanu kemudian kembali ke kamarnya. Kirti akan mencari tahu mengapa Sarah dibunuh dan dimasukkan ke dalam tong. Kirti juga akan mencari tahu siapa yang membunuh Sarah. Investigasi dimulai. Kirti berusaha membuka email Sarah. Kirti mencoba berbagai macam nickname dan password, tetapi upaya itu belum berhasil. Kirti teringat Sarah adalah penggemar pingpong. Ketika Kirti memasukkan password yang berkaitan dengan dunia pingpong, email Sarah berhasil dibuka. Kirti langsung membaca isi email Sarah. Besok pagi, Kirti membicarakan isi email Sarah bersama Sanu dan Rafin. Di email itu, Sarah menceritakan kisah kematian murid SD yang keracunan. Pasca protes yang dilakukan Sarah dan teman-temannya, murid-murid SD keracunan makanan di kantin sekolah mereka. Para murid-murid itu kemudian dilarikan ke rumah sakit kampus. Sarah dan teman-temannya langsung merawat murid-murid SD itu. Beruntung mereka semua bisa selamat. Namun para murid itu harus beristirahat di rumah sakit selama beberapa hari. Setiap malam Sarah dan rekannya menjaga murid-murid SD itu. Terlihat rekan Sarah menendang sesuatu di lantai dan membuangnya di tempat sampah. Sarah cuek saja melihat hal itu. Setelah menjaga para murid, Sarah dan rekannya kembali ke kamar dan beristirahat. Besok pagi, salah satu murid bernama Kalidas dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit. Sarah kaget mendengar Kalidas meninggal dunia. Sarah langsung pergi ke rumah sakit. Ternyata Kalidas yang meninggal itu tidak lain adalah adik Kirti. Kirti menangis ketika membaca email Sarah. Kirti teringat kembali masa-masa indahnya bersama sang adik. Sarah merasa ada yang tidak beres atas kematian Kalidas. Karena malam itu kondisi Kalidas terpantau baik-baik saja. Sarah teringat rekannya membuang sesuatu di tempat sampah. Sarah langsung memeriksa tempat sampah. Ternyata itu adalah obat penenang dosis tinggi. Sarah yakin Kalidas meninggal dunia akibat obat penenang itu. Sarah yakin Kalidas sengaja dibunuh agar pemerintah mempunyai alasan untuk menggusur kantin sekolah SD itu. Sarah kemudian melaporkan hal itu kepada Dr. Rebecca. This is a murder. Dr. Rebecca akan memfollow up penemuan Sarah. Sarah lalu menulis email dan menceritakan penemuannya. Setelah membicarakan email Sarah, Kirti, Sanu, dan Rafin yakin ada dokter yang terlibat dalam pembunuhan Kalidas dan Sarah. Mereka bertiga akan mencari tahu siapa dokter itu. Di sisi lain, Sairam dan Satyan terus melakukan penelusuran. Mereka berdua memarahi Syamlal karena tidak serius dalam menangani kasus hilangnya Sarah dahulu. Sanu mengirim email Sarah kepada Rebecca. Sanu curiga Rebecca terlibat dalam pembunuhan ini. Ketika menerima email Sarah, Rebecca langsung panik dan ketakutan. Rebecca kemudian menelpon seseorang dan pergi dari rumah sakit. Kirti dan Sanu mengikuti Rebecca dari belakang. Tak lama setelah itu, Rebecca tiba di sebuah rumah kosong. Sanu menyuruh Kirti menunggu di dalam mobil, sedangkan Sanu menyelinap ke rumah kosong itu. Rebecca menunggu seseorang di rumah kosong itu. Tiba-tiba, sebuah bola pingpong menghampiri Rebecca. Beberapa botol kaca di ruangan itu pecah dan menyerang Rebecca. Kaca besar di ruangan itu juga pecah dan mengepung Rebecca. Potongan-potongan kaca itu lalu menyerang Rebecca hingga tewas. Sanu melihat pembunuhan Rebecca. Sanu akhirnya percaya bahwa arwah Sarah masih bergentayangan. Tak lama kemudian, seseorang datang menghampiri Rebecca. Seseorang itu adalah rekan Rebecca yang juga terlibat dalam pembunuhan Sarah. Ternyata seseorang itu adalah Kunju. Cetir. Sanu marah dan kembali ke dalam mobil. Sanu menceritakan pembunuhan Rebecca kepada Kirti. Poti, Kirti, dan kepolisian melakukan olah TKP di rumah kosong itu. Sairam lalu menginterogasi Kunju. Sairam menduga Kunju adalah pembunuh Rebecca. Namun Kunju ngotot ia tidak membunuh Rebecca. Sairam merasa Kunju mengatakan yang sejujurnya. Sairam mempersilahkan Kunju pulang. Di tengah jalan, Kirti, Sanu, dan Rafin menangkap Kunju. Sanu memukuli Kunju hingga babak belur. Kunju lalu menceritakan semuanya. Rafin merekam pengakuan Kunju ke dalam sebuah video.
Barulah di sini diceritakan fakta pembunuhan Sarah. Ketika Kalidas dan teman-temannya dirawat di rumah sakit kampus, mereka semua tidak mempunyai penyakit yang serius. Mereka semua baik-baik saja. Malam hari, Rebecca dan pengusaha konstruksi bernama Akbar mengajak Kunju mengobrol. Akbar dan Rebecca mengatakan keracunan yang dialami para murid SD itu adalah upaya pemerintah agar mempunyai alasan untuk menggusur kantin sekolah SD. Namun upaya itu belum maksimal. Harus ada salah satu murid yang meninggal dunia. Agar pemerintah mendapatkan dukungan untuk menggusur kantin sekolah itu, Akbar dan Rebecca menyuruh Kunju untuk memberikan obat penenang dosis tinggi kepada salah satu murid agar meninggal dunia. Awalnya Kunju menolak, namun setelah diberi uang suap oleh Akbar, Kunju bersedia melakukan hal itu. Kunju kemudian memberikan obat dosis tinggi kepada Kalidas. Beberapa menit kemudian, Kalidas meninggal dunia. Pasca pembunuhan Kalidas, Rebecca memberitahu Akbar dan Kunju bahwa Sarah mengetahui pembunuhan Kalidas. Akbar dan Rebecca menyuruh Kunju untuk membunuh Sarah. Kunju dengan berat hati harus melakukan hal itu. Malam hari, Kunju menculik Sarah dan memasukkan Sarah ke gedung bekas kamar mayat. Setelah itu, Kunju kembali pulang. Akbar lalu membunuh Sarah. Setelah menceritakan semuanya, Kirti menangis sedih karena Kalidas sang adik dibunuh oleh Kunju yang merupakan seorang dokter. Sanu yang terbakar emosinya terus memukuli Kunju hingga babak belur. Kunju berusaha kabur melarikan diri. Kirti, Sanu dan Rafin mengejar Kunju. Kunju kemudian tertabrak kereta api dan tewas di tempat. Kepolisian datang dan membawa mayat Kunju. Kirti mendatangi Rama dan menceritakan semuanya. Rama menasihati Kirti untuk terus mencari keadilan untuk Sarah. Sarah needs justice. Kapolsek, Sairam, dan Satyan mendiskusikan kematian Rebecca dan Kunju. Di sisi lain, Kirti, Shanu, dan Rafin menemui Poti dan menceritakan semuanya. Poti baru sadar bahwa Rebecca dan Kunju adalah penjahat. Poti mendukung upaya Kirti, Shanu, dan Rafin untuk menegakkan keadilan demi mendiang Sarah. Rafin kemudian men-share video pengakuan Kunju di sosial media. Video itu menjadi trending topik. Gubernur melakukan konferensi pers dan menghimbau kepolisian untuk segera menangkap Akbar. Kepolisian langsung mencari Akbar. Akbar hanya tersenyum mendengarkan konferensi pers gubernur. Malam hari, Akbar beraktivitas seperti biasa. Sanu langsung menculik Akbar dan membawa Akbar ke gedung bekas kamar mayat. Shanu memberikan obat penenang dosis tinggi kepada Akbar. Ketika hendak memberikan obat itu, tiba-tiba seseorang datang dan memukul Kirti. Ternyata selama ini seseorang itu adalah pelindung Akbar. Seseorang itu adalah Sairam. Cetir. Sairam mengatakan ia dan Akbar lah yang membunuh Sarah. Sairam memasukkan bola pingpong ke dalam mulut Sarah. Setelah dibunuh, Sarah dimasukkan ke dalam tong. Akbar menutup Sarah dengan semen. Setelah kering, tong itu dibuang ke sungai. Sanu terbakar emosinya mendengar hal itu. Mereka semua langsung baku hantam. Sanu terus memukuli Sairam, sedangkan Rafin baku hantam dengan Akbar. Tiba-tiba asap putih datang dan membuka pintu. Asap itu kemudian membanting Sairam dan Akbar. Kirti, Sanu, dan Rafin hanya terdiam. Akbar dan Sairam diperlihatkan wajah mendiang Sarah. Akbar dan Sairam sangat ketakutan. Arwah Sarah kemudian menghajar Sairam hingga tewas. Setelah membunuh Sairam, arwah Sarah pergi dari ruangan itu. Satyan dan Samlal datang dan menangkap Akbar. Besok pagi, Sanu mengucapkan terima kasih kepada Kirti dan Rafin. Sanu akan pindah ke luar kota untuk memulai hidup yang baru. Di dalam sel, Akbar terus merenung. Tiba-tiba bola pingpong datang dan menghajar Akbar hingga tewas. Habis. Apa pesan dari film ini? Seperti biasa, pesan legend abang adalah jika hukum tidak ditegakkan, maka keadilan akan mengambil jalannya sendiri. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.